Hai guys, sahabat YouFishing. Hari ini YouFishing ingin mengucapkan banyak terima kasih buat support dukungan para rekan-rekan YouTubers. Kalau per hari ini channel YouFishing sudah mencapai 1000 subscribers dalam waktu 25 hari atau kurang dari 1 bulan. Nah, YouFishing ingin membagikan 3 tips penting khususnya buat YouTuber pemula jika ingin mencapai 1000 subscribers dalam waktu kurang dari sebulan. Disimak ya guys. Hai guys, sahabat YouFishing. Pertama-tama YouFishing ingin mengingatkan bahwa jangan di skip khusus buat video yang ini, khususnya buat para YouTuber pemula, karena ini sangat penting. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting dari 3 hal yang akan saya sharingkan buat teman-teman semua. Jangan langsung aja ya. Nah, yang pertama itu adalah kemauan atau motivasi. Nah, pengalaman saya itu pertama kali saya membuat channel YouTube ini adalah untuk jadikan sebagai hobi, karena kan kita masih WFH di rumah, tidak banyak yang dikerjakan, jadi ya buat hobi lah, buat iseng-iseng lah, seperti itu. Nah, selama berjalannya waktu, saya lihat khususnya buat senior-senior YouTubers itu ternyata mereka memiliki penghasilan yang lumayan wow ya, luar biasa sih menurut saya. Nah, dari situ memberikan saya yang dari awalnya hanya sebagai hobi, jadi saya pikir wah bisa juga ini ya untuk dijadikan penghasilan tambahan buat keluarga. Tapi tentu saja harus diingat ya rekan-rekan, teman-teman, bahwa yang kita kerjakan ini jangan sampai melebihi kewajiban yang kita harus kerjakan. Contoh, saya sebagai suami bertanggung jawab, punya pekerjaan yang rutin, atau mungkin rekan-rekan ada ibu rumah tangga, ada anak-anak yang masih kuliah atau kerja, itu tidak boleh diabaikan. Jadi memang ini saya pribadi juga lakukan di sela-sela saya tidak ada kegiatan, ini saya kerjakan. Nah, dari kita memiliki motivasi yang tinggi dan kemauan yang kuat, maka setiap ada waktu yang kosong kita manfaatkan secara optimal ya teman-teman semua. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. Nah, yang kedua itu adalah provider atau jaringan. Nah, pengalaman saya di rumah saya, di wilayah saya, ada satu jaringan yang kuat. Saya nggak sebut merek ya. Jadi satu jaringan ini di tempat saya itu sangat bagus, cepat, tapi memang harganya lumayan mahal. Nah, dari itu saya langsung berpikir gitu. Saya pikir ini gimana caranya ya saya bisa dapat harga murah dengan kuota yang besar. Nah, ini dia, ini kemauan kita untuk menggali, men-searching, melihat-lihat di Mbah Google juga bisa. Kita bisa cek dari jaringan yang teman-teman di wilayah masing-masing yang kuat, itu bisa dicek ada paket apa aja sih yang murah tapi kuotanya besar. Nah, di sini saya dapat satu paket yaitu untuk harga 12.000 mendapatkan 10 giga dalam waktu hanya 7 hari ya teman-teman. Jadi saya pikir ini sih kesempatan ya, walaupun saya harus bagi-bagi waktu juga, karena kan waktunya saya harus ambil dari subuh sampai jam 7 pagi. Saya nggak mungkin dari jam 12 malam jalan terus sampai jam 7 pagi, itu juga bisa membahayakan kesehatan. Nah, karena itu saya coba pakai paket ini. Tapi ada satu hal yang saya nggak duga-duga, begitu berjalannya waktu, tiba-tiba ditawarkan suatu paket
melalui aplikasi dari provider ini, yaitu untuk membeli sebanyak 20 giga, dan itu bisa dipakai 24 jam guys, 24 jam, dan dengan harga yang sangat murah, yaitu hanya Rp6.000. Dan paket ini tidak dijual ke semua pelanggannya, tapi hanya untuk nomor-nomor tertentu. Nah, dengan adanya kesempatan ini, saya benar-benar bersyukur juga, karena saya bisa mendapatkan paket murah seperti yang saya inginkan dengan kuota yang besar. Walaupun itu hanya 7 hari atau 1 minggu, tapi saya bisa optimalkan dengan baik, dan itu semua tidak mengganggu kewajiban yang harus saya kerjakan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, buktinya ada di sini. Ini saya capture bukti bahwa paket itu memang ada, dan paket itu sudah berakhir ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi. Nah, untuk yang ketiga itu adalah silaturahmi. Ya, sama tahu lah ya guys. Dan juga salam amanah ya, jangan lupa. Nah, silaturahmi itu merupakan hal yang penting. Nah, silaturahmi ini membuat kita bisa punya banyak teman. Jadi khusus buat YouTuber pemula, kalian harus rajin-rajin lah memasuki, melihat video teman-teman kita sesama rekan, memberikan komentar yang baik, mendukung, mensupport. Jadi itu bisa sangat membantu kita untuk bisa saling support ya teman-teman. Jadi kalau saya cek sih sebenarnya ya, sub for sub itu tidak boleh ya. Tapi kalau kita meminta bantuan itu masih diizinkan ya. Mungkin teman-teman bingung nih bedanya apa sih. Jadi kalau sub for sub itu seperti ini, saya mau follow atau mau subscribe channel Anda, kalau Anda follow duluan, dan itu secara belak-belakan di katanya tuh secara literasi tuh benar-benar tertulis di komen. Nah, itu yang dianggap sub for sub. Tapi kalau misalkan kita hanya memberikan dukungan, mensupport, salam sukses, jangan lupa mampir, itu masih diperbolehkan, karena itu tidak merupakan sub for sub. Tapi teman-teman juga harus perhatikan kata-katanya ya, karena ada beberapa kata yang kalau saya perhatikan itu seperti sudah direkam sama pihak YouTube bahwa itu merupakan kata-kata spam. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, contohnya yang kalau saya lihat-lihat dari para senior yang memberikan informasi, mungkin teman-teman bisa tahu ya, seperti salam amanah itu juga kalau bisa jangan dipakai, atau padamkan, kata-kata padamkan itu jangan dipakai. Jadi teman-teman bisa coba kata-kata lain, atau yang jarang lah diucapkan tapi itu merupakan suatu suratan yang tersirat ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman juga harus perhatiin peraturan dari YouTube ya, sub for sub tidak boleh. Dan yang kedua juga perhatikan durasi, jangan baru 1 detik 2 detik teman-teman komen terus teman-teman keluar. Bang, itu kan bisa hemat kuota saya bang. Iya sih, bisa hemat sih, tapi percuma. Itu kerja yang sia-sia, sama aja seperti menjaring angin. Jangan deh, jangan ya guys, itu nggak boleh. Nah, jadi teman-teman untuk durasi itu sekitar minimal kalau saya lihat 2,5 menit itu udah aman ya, atau lebih amannya enaknya 3 menit lah. Jadi harus diperhatikan untuk durasi. Bahkan kalau teman-teman memang punya kuota unlimited, jadi full lah, tonton lah, jadi sama-sama saling support kan kita kan, enak kan begitu. Nah, teman-teman juga harus tahu, jadi yang ketiga itu adalah kata-katanya tidak boleh berulang-ulang atau copy paste. Ini juga dibaca oleh pihak YouTube sebagai spam.
Ya guys, jadi jangan sampai berulang-ulang ucapannya, kalimatnya itu lagi. Dan itu memang benar, karena saya juga perhatikan ada beberapa rekan yang saya tidak tahu juga, untuk setiap kali kita komunikasi dia tidak pernah balas, dan dibalas tuh kata-katanya sama terus. Begitu saya cek, ternyata itu masuk spam. Nah, itu yang teman-teman perhatiin. Nah, untuk saya pribadi, saya juga tidak pernah melakukan copy paste. Jadi, saya pasti selalu ketik. Saya lihat ini video tentang apa, saya ketik, saya support. Tapi teman-teman mesti perhatiin satu hal. Karena saya melakukannya tuh dengan cepat, durasinya itu bahkan sebenarnya lebih dari 3 menit saya selalu tonton. Tapi ketika kita melakukan, setelah nonton 3 menit, kita masuk ke rekan yang lain, tonton 3 menit, kita ketik, itu secara nggak sengaja itu kata-katanya bisa sama loh guys, itu mesti diperhatiin. Jadi saya tuh mulai sadar itu ketika ada salah satu rekan kita, dia bilang, "Bang Yov, kok kenapa Bang Yov unsubscribe saya?" Saya bingung, saya bilang, "Saya nggak unsubscribe Bang," saya bilang. Begitu saya cek, posisi saya itu masih subscribe dia. Dan saya cek juga komenan saya sama durasi, bahkan durasinya itu lebih dari 3 menit. Jadi begitu saya ambil kesimpulan, ternyata dari kata-katanya teman-teman. Jadi saya secara nggak sengaja itu ngetik, awalnya sih memang saya kata-katanya beda ya. Misalkan ini video tentang memasak, pasti kan nggak mungkin sama dengan video tentang kegiatan hobi atau seperti memancing atau olahraga lainnya. Tapi di belakang-belakangnya itu saya ngetik jadi sama. Itu secara tidak sengaja, di bawah alam sadar sih kalau saya bilangnya. Nah, dari situ saya langsung ngeh, wah ini jangan-jangan dari kata-kata nih, jadi nggak masuk ke rekan kita nih, saya bilang. Langsung saya balas, "Bang, saya lakukan ulang ya Bang." Saya langsung unsubscribe dia lagi, saya masuk ke salah satu video dia lagi, saya ulang dari awal dan akhirnya masuk lagi. Nah, ini dia silaturahmi, komunikasi, dan kejujuran itu yang paling penting ya buat teman-teman YouTuber pemula. Jadi kita harus benar-benar menjaga integritas kita. Nah, jadi dari 3 hal itu saya harap bisa membantu, memberikan semangat buat teman-teman. Jadi kita semua bisa sama-sama maju, sama-sama bisa dimonetisasi, dan sama-sama juga nanti bisa mendapatkan penghasilan yang baik melalui channel YouTube ini. Nah teman-teman, saya juga ada kasih gambar nih di sini. Saya kasih bukti bahwa memang dalam 25 hari channel saya tuh sudah mencapai 1000 subscribers. Jadi mohon terus kita sama-sama saling kerjasama, sama-sama saling dukung. Komunikasi penting. Jika ada teman yang menanyakan sesuatu, itu harus dibalas. Karena dari adanya komunikasi kita bisa membangun suatu jaringan yang baik. Jadi dari teman kita bisa melihat rekannya yang lain, kita bisa saling berkenalan, dan itu menjadi lebih baik. Oke guys, itu aja dari saya, channel Yov Fishing. Semoga bisa memberikan support melalui pengalaman saya buat teman-teman, khususnya YouTuber pemula. Salam Yov Fishing ya guys.